Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Muhajir dalam channel Ya Abati. Dalam video kali ini kita akan sama-sama membaca apa-apa saja alasan yang menyebabkan beberapa teman kita itu tidak dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi CPNS pada tahun 2019. Sehingga dengan alasan ini, dengan pedoman ini, teman-teman jangan sampai lagi pada tahun 2021 ini tidak lulus berkas administrasi. Mari sama-sama kita lihat. Alasan yang pertama, ijazah tidak ada, hanya melampirkan ijazah akta 4. Ya, jadi mungkin sang pelamar ini dia menggunakan ijazah 4, sedangkan yang diminta itu adalah ijazah S1. Maka hal tersebut menyebabkan sang peserta tidak lulus seleksi administrasi. Alasan yang kedua, transkrip nilai tidak lengkap. Ini mungkin transkrip nilainya terbagi atas 2 lembar begitu ya. Mungkin sang peserta hanya melampirkan 1 lembar. Alasan berikutnya, bukan KTP kota domisili. Beberapa instansi itu mengharuskan ya setiap CPNS-nya itu haruslah memiliki KTP domisili daerah mereka. Jadi bagi teman-teman yang bukan KTP domisili daerah tersebut, jangan coba-coba untuk melamar CPNS. Karena itu sama dengan bunuh diri, ya, teman-teman akan gagal di seleksi administrasi. Alasan yang berikutnya, pas foto tidak sesuai. Pelajari lagi ya, foto-foto yang bagaimana yang dikatakan tidak sesuai, latar belakangnya seperti apa, pakaian yang digunakan seperti apa. Jangan sampai karena hal tersebut teman-teman tidak dinyatakan lulus. Alasan yang berikutnya, transkrip nilai tidak asli. Maksudnya bagaimana ya? Mungkin teman-teman saat men-scan dokumen, teman-teman men-scan dengan menggunakan scanner grayscale. Sehingga hasil daripada PDF scan tersebut hitam putih. Maka mungkin oleh panitia Panselnas Pemda atau Pemkot mengatakan bahwa transkrip tersebut tidak asli. Maka jangan gunakan scan grayscale, gunakanlah scan color. Ijazah tidak tampak seluruhnya, terpotong. Ya, ini sama juga dengan kasus saat men-scan dokumen. Umumnya itu fakultas ataupun universitas mencetak dokumen ijazah mereka menggunakan kertas legal. Sehingga jangan teman-teman paksakan kertas legal itu di-scan menggunakan scan A4. Alasan berikutnya, surat permohonan tidak asli dalam tanda kurung fotokopi. Ini kejadiannya sama ya dengan ijazah di atas. Jadi saat di-scan surat permohonan, dia men-scan dengan menggunakan warna grayscale. Sehingga ini dikatakan tidak asli dan tidak lulus karena ini. Berikutnya, transkrip nilai juga tidak asli dalam kurung fotokopi. Ini sama teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman men-scan, pastikan teman-teman men-scan dengan keadaan color. Alasan berikutnya, materai yang digunakan pada surat permohonan sudah tidak berlaku lagi. Jadi jangan ada nih teman-teman yang ngakal-ngakalin gitu ya, coba cabut materai pada dokumen-dokumen yang dulu. Karena bisa jadi materai tersebut tidak lagi berlaku dan hal tersebut menyebabkan teman-teman tidak lulus seleksi administrasi. Alasan yang berikutnya, transkrip nilai tidak jelas, filenya pecah. Wah, gitu ya. Mungkin secara scan dia sudah benar, dia men-scan dengan keadaan color. Akan tetapi karena size-nya yang ditentukan oleh BKN itu ketika di-upload ada size tertentu, dia memaksakan untuk mengecilkan dokumen sehingga dokumennya ini pecah. Dan hal tersebut menyebabkan dia tidak lulus seleksi administrasi. Alasan yang berikutnya juga masih sama teman-teman ya. Surat permohonan tidak asli, ijazah tidak asli, fotokopi begitu ya. Dan yang berikutnya, ijazah dan transkrip nilai tidak asli, sama. Jadi umumnya alasan yang disampaikan oleh panitia Panselnas berhubungan dengan beberapa alasan yang kita sebutkan di atas.
Kita doakan ya, semoga teman-teman yang melamar CPNS tahun ini semuanya dinyatakan lulus seleksi administrasi, sehingga teman-teman dapat sama-sama berjuang di ujian SKD CPNS tahun ini. Bersama saya Ahmad Muhajir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.